Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Pernyataan dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang mengatakan, saya apresiasi Lawli dalam artian ia mungkin ikut menyusun undang-undang pemasyarakatan. Dalam undang-undang itu tidak ada yang namanya koruptor, teroris, napi narkoba, semua orang sama, saya rasa lebih cepat, lebih baik. Sementara itu pendapat dari Fadlizon, Wakil Ketua DPR, kalau mau hukumannya saja yang diperberat, remisinya tetap diberikan. Sementara Wakil Ketua Sementara KPK, Johan Budi mengatakan, Presiden Jokowi bilang kejahatan korupsi dapat merusak tatanan sosial, budaya, ekonomi, bahkan demokrasi. Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan argumentasi pemberian remisi kepada sejumlah terpidana korupsi karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kontraproduktif dalam pemberantasan korupsi. Terakhir dari pernyataan Zainil Arifin Mohtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, terlalu banyak jenis remisi untuk koruptor sebagaimana terdapat pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Ya, ini Bapak-Bapak ada berbagai macam kemudian pandangan mengenai remisi ini. Tadi yang dikatakan oleh Pak Zainil Arifin Mohtar mengatakan ini terlalu banyak jenis remisi untuk koruptor seperti itu. Tapi kemudian Pak Fahri mengatakan saya mengapresiasi karena memang tidak ada yang namanya koruptor, teroris, napi narkoba, semua orang sama. Mungkin dari Pak Arsul sendiri. Ya, semuanya itu saya kira paling tidak dari sudutnya masing-masing itu tidak bisa juga disalahkan, benar ya. Dan dalam konteks semua itulah Pak Yasona saya kira ingin melakukan revisi. Artinya pertama kita kembali kepada prinsip pemasyarakatan kita, correctional principle kita, bahwa orang masuk lapas sebagai napi dia untuk dibina. Nah, setelah dia dibina memenuhi syarat-syarat pembinaan, dia berhak untuk mendapatkan beberapa hak, antara lain hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi itu tadi. Artinya ketika ada fenomena koruptor kemudian membangun selnya seperti fasilitas hotel ataupun kemudian adanya pemberian remisi dari itulah justru artinya, dan ini saya yakin ini juga sudah dipikirkan juga oleh Pak Yasona dan jajarannya, bahwa ketika kemudian PP ini direvisi atau diamandemen dan kemudian pemberian remisi itu ditata termasuk manajemennya, prosesnya, maka secara keseluruhan manajemen lapas itu sendiri juga harus dirubah juga. Hal yang kurang baik yaitu harus dihilangkan semua. Baik. Mas Afwan, ini menarik juga menurut pernyataan Fadlizon, kalau mau hukumannya saja diperberat, remisinya tetap diberikan. Ini artinya seperti yang dikatakan oleh Menkumham, ini efek jera diberikan pada saat pengadilan, hukumlah seberat-beratnya seperti itu, ketika masuk penjara ini bukan sedang dihukum tapi sedang dibina seperti itu. Apakah memang efek jera hanya nanti kemudian diakhiri di pengadilan seperti itu, tidak berlanjut di penjara atau bagaimana? Intinya kalau misalnya untuk menghukum orang itu dan peradilannya, kepolisian, kejaksaan, dan kemudian pengadilan, hukumlah seberat-beratnya gitu kan. Bahkan sebenarnya di dalam putusan hakim bisa mencantumkan pidana tambahan dalam bentuk tidak memberikan atau mencabut hak untuk mendapatkan remisi. Bisa seperti itu gitu kan. Nah, kemudian dari sini ini kan dia akan menyerahkan nih kepada lapas untuk dibina. Nah, perbedaan antara orang yang di luar dengan yang dibina di penjara itu karena tempatnya aja berbeda. Keleluasan dan kemerdekaan itu yang dirampas oleh hukum, yang diperbolehkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya membedakan. Nah, tapi kita harus melihat lagi bahwa pada saat ini pemberian remisi tersebut berdasarkan permen, kemudian juga PP yang terdahulu itu kan cuma standarnya ya berkelakuan baik saja, itu nggak ada ukuran apa-apa. Nah, kalaupun ada itu terkait dengan pemberian ya organ dan kemudian donor darah dan seterusnya, ini memberikan pengurangan remisi itu sendiri, pengurangan terhadap masa tahanan. Nah, itu membuat sangat subjektif. Nah, ini jadi problem. Itu satu soal. Dan kemudian soal yang lain, tadi kan Mbak bilang bahwa di sini ada realitas bahwa
ada orang tertentu yang mampu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas wah gitu kan. Nah di situ proses pembinaan nggak ada jadinya. Nah itu yang membuat orang semakin geram terhadap kondisi itu kan. Nah oleh sebab itu makanya pada saat ini sebenarnya bukan PP-nya bermasalah, gitu kan. Sebagaimana saya ilustrasikan tadi, dalam pohon masalah, akar permasalahannya satu, soal koordinasi itu ini bagaimana ada SOP-nya, bukan PP ya. Kemudian kedua, kalau soal bagaimana mereka itu bisa terbina gitu kan, artinya bagaimana mekanisme pembinaannya, dan kemudian juga bagaimana lapas itu juga memberikan pembinaannya sesungguhnya, bukan malah membuat hancur dari terpidana itu sendiri. Pak Arsul, apakah betul memang bukan PP-nya yang bermasalah? Artinya kalau PP-nya tidak bermasalah, seharusnya tidak menjadi prioritas utama untuk direvisi. Betul. Seperti itu. Gitu. Ya begini, PP-nya kalau dalam arti disebut pakai bermasalah tidak, hanya kan ini kembali lagi kalau saya mengikuti alam pikirannya Pak Menteri tadi, ini kan ingin supaya diluruskan, tetapi memang meluruskan karena Pak Menteri sendiri kan berkali-kali menyebut ini bagian dari pembenahan sistem peradilan pidana. Nah tentu yang harus dibenahi itu juga termasuk LP kita, ya, manajemennya, kemudian praktek-praktek yang kurang terpuji itu dihilangkan. Cuma untuk fairnya, saya juga harus sampaikan bahwa karena ini sering disampaikan dan kebetulan Komisi 3 di mana saya bergabung itu juga sering melakukan kunjungan on the spot, ya. Problem lapas kita itu memang luar biasa, ya, termasuk problem over capacity, ya. Nah ini juga kemudian problemnya tidak hanya kalau kita mau fair, itu bukan cuma problemnya Kemenkumham juga, problemnya pemerintah, problemnya DPR yang anggarannya anggaran yang tersedianya tidak cukup. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kemudian bahwa ya semuanya memang harus dibenahi dalam kerangka pembenahan sistem peradilan pidana terpadu kita. Itu makanya ini semakin mengukuhkan ya, sebenarnya bukan PP-nya bermasalah, tapi kerangka implementasinya. Kalau kayak gitu artinya bagaimana pada saat ini Pak Menteri itu bisa mengkoordinasikan di Dijenpas itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih proses pembinaan itu sendiri sehingga nantinya orang tersebut sudah bisa berintegrasi lagi kepada masyarakat atau bisa beresosialisasi lagi dengan masyarakat. Nah itu sebenarnya yang harus dicarikan, bukan malah merubah dari PP. Karena kalau disebutkan tadi ya memang berbeda gitu kan. Itu bilang bahwa sekarang kita akan memberikan remisi tapi memang ada pembedaannya bagi kasus-kasus yang serius gitu kan. Nah sekarang kayak korupsi, terorisme dan narkoba itu dikategorikan serius. Nah apa syarat-syaratnya gitu kan. Kalau hanya sekedar mengejar dari aset recovery dalam artian pengambilan uang, saya pikir itu tidak akan ngejar nantinya gitu kan. Nah kalau misalnya nanti orang yang berpartisipasi dalam mengungkap, nah itu akan lebih baik karena orang tersebut berpartisipasi untuk membongkar, menghancurkan, dan kemudian juga memberikan suatu daya pertakut ya kepada orang lain. Jaringan ini nggak bisa dipakai lagi, kemudian Anda nggak usah melakukan tidak pidana korupsi, narkoba, dan kemudian untuk pemberian remisi sendiri saat ini bagaimana transparansinya sendiri? Saya tidak itu sangat subjektif ya, sangat subjektif itu makanya itu harus transparankan apa sih sebenarnya ukuran-ukurannya sehingga orang bisa tahu dan ini bisa mendapatkan ini tidak, dan pada saat itu makanya orang-orang ini melihat bahwa memang patut diberikan remisi. Kalau misalnya nggak seperti itu berdasarkan hak sensitivitas dan berdasarkan realitas pada saat ini, saya ragu tuh melihat bahwa akan adanya pembinaan nantinya kayak gitu. Itu yang dikhawatirkan. Good point-nya adalah Pak Menteri berjanji bahwa dalam kerangka itu tadi baik revisi maupun pembenahan sistem peradilan pidana yang terkait dengan pembinaan napi, itu Pak Menteri membuka keran partisipasi publik seluas-luasnya. Ini saya kira harus diapresiasi juga. Itu betul, tetapi memang ini kan sebenarnya satu peraturan sepihak ya, karena dia PP kan, bukan undang-undang. Kalau undang-undang dia dua pihak kan, ini kan sepihak. Memang harus dilihat etikat itu ada atau enggaknya. Kalau misalnya itu akan diapresiasi sehingga nanti semua stakeholder itu akan berkontribusi untuk
mengatakan ini patut atau enggak sebenarnya ada revisi atau enggak. Itu baru dibicarakan, bukan dalam artian ini udah ada draft gitu kita bicarakan. Berarti kita sepakat bahwa ini ada revisi dong. Kan gitu kan? Itu dulu poinnya. Draft itu rujukan saja. Yang penting partisipasi publiknya itu terbuka lebar. Itu yang jauh lebih penting saya kira. Ya, itu sebagai suatu syarat demokrasi tapi yang paling penting adalah stance-nya itu di mana? Itu dulu. Iya, baik, walaupun ini tadi dikatakan oleh Mas Alfa peraturan yang sifatnya sepihak seperti itu, tapi kita harapkan Menteri Hukum dan HAM ini membuka keran. Karena pengalaman itu ada dalam pembahasan implementasi undang-undang bantuan hukum itu ada. Sebenarnya dirjen perundang-undang di Kemham sebenarnya baik dan bagus. Baik, kita lihat bagaimana perkembangan dari revisi PP nomor 99 tahun 2012 ini akan seperti apa bentuknya nanti, kita tunggu saja. Baik, terima kasih Mas Alfa dan juga Pak Arsul telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk.